Hari ini Evarisa buat 2 macam roti menggunakan metode Tangzong. Tonton videonya agar teman-teman di rumah juga bisa buat. Langkah pertama, siapkan wajannya dan tuang air ke dalam wajan. Masukkan tepung terigu. Lalu, nyalakan api yang kecil. Lalu, aduk tepung terigunya sampai berbentuk pasta. Di sini saya akan membuat pelembut roti dengan metode Tangzong. Jika sudah seperti ini, angkat dan dinginkan, lalu lanjut lagi. Untuk bahan doknya, di sini yang saya pakai tepung terigu, gula halus, susu UHT, susu bubuk, garam halus, ragi, margarin, dan isian keju. Oke guys, langsung saja kita buat ya. Kita buat dulu. Siapkan wadahnya, lalu tuang tepung terigu ke dalam wadah. Tambahkan ragi, susu bubuk, tambahkan gula halus, lalu aduk bahan doknya sampai rata. Jika sudah rata, lalu ambil Tangzong atau pelembut roti alami ini dan tuang ke dalam bahan dok. Tambahkan susu UHT. Lalu aduk sampai tercampur rata dan dapat dibentuk. Di sini saya menggunakan tangan atau manual saja. Jika teman-teman di rumah punya mixer roti, boleh langsung di-mix keduanya, jadi lebih mudah untuk mengadon roti ya, teman-teman. Nah, di sini saya mencampur manual saja sampai adonan ini setengah kalis. Jika sudah setengah kalis, lalu tambahkan garam halus dan margarin atau mentega dan aduk terus sampai tercampur rata ya. Jika bahan adonan ini sudah tercampur rata, garam dan menteganya, lalu saya menggunakan hand mixer saja sampai batas kalis elastis di tahap window pane. Lama waktu untuk mixer adonan roti ini kurang lebih 25 menit sampai kulitnya terlihat shining ya teman-teman. Lalu yang dimaksud dengan batas tahap window pane adalah pada saat adonan ditarik tidak putus dan terlihat transparan, itulah yang disebut dengan batas tahap window pane. Jika sudah batas tahap window pane, lalu lanjut lagi. Ambil adonannya dan bulatkan seperti di dalam video ini. Nah, teman-teman, di sini saya akan membagi adonan ini menjadi 4 bagian dengan berat yang sama. Teman-teman di rumah bisa lakukan seperti ini, lakukan sampai semua selesai, ditimbang sama rata. Jika sudah ditimbang dan sama rata, lalu ambil satu adonan dan pipihkan menggunakan rolling pin. Ikuti seperti di dalam video ini. Teman-teman, di sini saya akan membentuk roti sobek dengan isian keju dan ikuti langkah-langkahnya ya, teman-teman. Teman-teman di rumah bisa lakukan seperti ini, lakukan semua sampai selesai ya.
Jika sudah pipi panjang seperti ini, siapkan keju parutnya dan letakkan di atas seperti di dalam video ini. Lalu gulung, lipat, dan tekan perlahan-lahan. Teman-teman di rumah bisa lakukan ini, lakukan sampai semua selesai ya. Jika sudah digulung adonannya dan dipadatkan, jangan lupa untuk dijepit seperti di dalam video ini agar adonan rotinya tidak mudah lepas ya. Teman-teman di rumah bisa lakukan ini sampai semua selesai ya. Jika adonan roti sudah dibentuk seperti ini, lalu istirahatkan dan lanjut lagi. Teman-teman, karena masih ada sisa bahan adonan roti ini dan saya akan bagi dan warnakan terlebih dahulu seperti di dalam video ini dan dibagi menjadi dua bagian. Adonan roti ini saya akan bentuk menjadi roti kepang. Ikuti langkah-langkah seperti di dalam video ini. Teman-teman di rumah bisa lakukan seperti ini, lakukan sampai semua selesai ya. Jika semua sudah dipipikan seperti dalam video ini, siapkan keju parut yang sudah dihaluskan dan letakkan di atas adonan roti dan pisang uli yang sudah masak. Lalu garis atau sobek seperti di dalam video ini, lakukan sampai semua selesai ya teman-teman. Setelah semua sudah disayat, lalu bentuk rotinya seperti di dalam video ini. Teman-teman lakukan sampai semua selesai ya. Jika sudah dibentuk semua, lalu lanjut lagi. Istirahatkan adonan ini sampai mengembang 2 kali lipat ya teman-teman. Lalu lanjut lagi. Panaskan oven terlebih dahulu dengan suhu 170 lama waktu kurang lebih 25 menit. Di sini saya menggunakan oven tangkri, jadi disesuaikan oven masing-masing ya teman-teman. Jika sudah masak rotinya, lalu keluarkan dari oven dan olesi dengan margarin atau butter. Dan tada, ini dia teman-teman, rotinya 2 macam sudah jadi. Aku senang banget. Sekarang saya mau balik dulu rotinya karena rotinya sudah dingin. Jadi saya balik dulu. Nah, di belakangnya seperti ini ya teman-teman. Oke, langsung kita lihat-lihat dulu rotinya. Karena ini saya penasaran bagaimana rasanya ya teman-teman.
Sebelum saya bedah roti satu persatu, saya akan melihat terlebih dahulu rotinya yang sudah saya buat. Dan bentuknya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Di sini saya menggunakan metode Tangzong method, jadi hasilnya juga saya akan lihat di dalamnya seperti apa. Oke guys, langsung saja kita lihat di dalamnya seperti apa dengan menggunakan Tangzong method ini. Oke guys, sekarang saya akan bedah roti sobeknya. Nah, ini teman-teman roti sobeknya, saya lihat di dalamnya terlihatnya bagus ya teman-teman, seratnya terlihat dan dagingnya juga bagus di dalam. Nah, ini dia teman-teman, di dalamnya seperti ini dengan menggunakan Tangzong method. Cukup bagus ya teman-teman dan tidak mengecewakan juga. Jadi rahasia dari pelembut roti Tangzong method ini adalah di bagian tangzongnya, tanpa harus menggunakan pelembut roti atau telur. Dan isi dagingnya teman-teman bisa lihat di dalam ini hasilnya sangat bagus dan tidak mengecewakan teman-teman, dan cukup mudah untuk membuat roti dengan menggunakan Tangzong method ini. Dan hasil serat di dalamnya seperti di dalam video ini ya teman-teman, tidak mengecewakan. Menurut saya ini juga cukup mudah dan pas bagi saya untuk membuat roti. Dan sekarang saya mencoba, enak banget rotinya, lembut dan empuk. Jadi teman-teman di rumah juga bisa buat roti dengan metode Tangzong ini yang cukup praktis bagi saya. Sekarang saya akan membedah roti kepang yang sudah saya buat. Siapkan pisaunya dan potong rotinya seperti di dalam video ini dan lihat di dalamnya seperti apa. Dan tada, rotinya di dalamnya seperti ini dengan menggunakan metode Tangzong. Wah, cukup bagus ya teman-teman, terlihat padat dan empuk juga. Dagingnya juga aku suka, pisangnya juga enak, manis. Kulitnya dan dagingnya seperti ini ya teman-teman, terlihat empuk. Semoga resep dan tutorial ini boleh bermanfaat. Jika bermanfaat, cukup like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih sudah menonton.